Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Kiturus Bumi akan membahas tentang neptu hari dan pasaran. Jam bait, naga hari, watak kelahiran, serta nasib dan rejeki kelahiran Minggu Pon. Bagi Anda yang lahir pada weton Minggu Pon, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Neptu hari dan pasaran Minggu Pon. Menurut Pancasuda, Minggu 6 tambah Pon 7 sama dengan 13. Menurut Saptawara dan Pancawara, Minggu 5 tambah Pon 7 sama dengan 12. Menurut Kamarokam, Minggu 3 tambah Pon 4 sama dengan 7. Watak hari menurut Kamarokam adalah nuju padu. Artinya buruk, jumpa sengketa, tidak ada titik temu. Naga hari. Naga hari berada di timur laut. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah utara, barat, timur. Jam baik menurut Saptawara dan Pancawara, jam 6 sampai jam 8. Jam 13 sampai jam 15. Jam 15 sampai jam 18. Jam 18 sampai jam 20. Jam 20 sampai jam 23. Jam 03 sampai jam 06. Watak kelahiran Minggu Pon. Anda termasuk tipe yang sensitif, mungkin karena takut disakiti, Anda selalu melindungi perasaan Anda, hati dan pikiran Anda mungkin cukup dalam, tetapi terkadang orang lain menganggap Anda tertutup. Barangkali Anda telah mengembangkan penilaian yang tajam terhadap baik buruknya watak manusia. Dengan bakat ini, Anda dapat menjadi seorang diplomat yang piawai atau malahan seorang manipulator yang licik. Yang jelas, Anda selalu berusaha terlihat baik di depan teman-teman Anda, walaupun Anda mungkin saja mengambil cara yang tidak langsung atau menunggu saat yang tepat. Tetapi lama-lama Anda pasti merebut kesempatan untuk memamerkan kelebihan Anda, entah dari segi material ataupun intelektual. Nasib dan rejeki kelahiran Minggu Pon. Usia 1-6 tahun. Nasib Anda di masa balita tergolong cukup baik. Anda mendapat perawatan dan perhatian penuh dari orang tua. Dengan teman sepermainan pun, Anda termasuk lebih beruntung. Kesehatan ketika itu hanya gangguan penyakit ringan, misalnya batuk, pilek dan panas. Tak memiliki penyakit yang berarti, keadaan nasib dan keberuntungan Anda di masa kecil dipengaruhi oleh kondisi ekonomi orang tua yang berkecukupan. Usia 7-12 tahun, nasib Anda lebih baik dibandingkan masa-masa balita. Ada peningkatan ke arah yang lebih menyenangkan. Kebutuhan Anda di masa sekolah dasar hampir semuanya terpenuhi. Ada keinginan yang tidak terkabulkan, tetapi sifatnya tidak mendesak. Usia 13-18 tahun, rejeki dan nasib Anda benar-benar berada pada puncak keberuntungan. Dibandingkan teman-teman, Andalah yang lebih unggul. Seandainya usia ini, Anda sudah bekerja, maka pekerjaan Anda mulai mapan dan berpenghasilan lumayan, masih tersisa untuk ditabung. Banyak orang yang menyukai Anda, sehingga usia ini Anda benar-benar banyak kenalan. Biasanya begitu, ketika berjaya banyak teman yang datang. Oleh sebab itu manfaatkanlah keberuntungan Anda ini. Asmara tak ada masalah, Anda dan pasangan Anda berjalan baik dan menyenangkan. Usia 19-24 tahun. Masa-masa ini merupakan tahap menuju kedewasaan. Mungkin Anda sudah bekerja atau masih kuliah. Bahkan bisa juga Anda saat usia ini menjadi pengangguran yang tak menentu. Mengapa? Menurut kitab Primbon, pada usia ini Anda berada dalam kehidupan yang benar-benar tidak menyenangkan. Anda yang belum bekerja seringkali gagal ketika melamar pekerjaan. Anda yang sudah bekerja pun tak lepas dari krisis ini. Maka Anda perlu hati-hati. Kesabaran memang sangat diperlukan agar Anda tidak berputus asa dalam berusaha. Tak perlu gusar, hadapilah kenyataan yang ada dengan memacu semangat. Sekarang gagal, esok hari akan berhasil. Tapi jika Anda lemah semangat dan berputus asa, maka penderitaan batin Anda semakin bertambah. Usia 25-30 tahun. Pada usia ini Anda bukan lagi seorang anak-anak atau remaja, tapi Anda sudah dewasa. Jika Anda sudah berkeluarga dan bekerja, maka pekerjaan Anda lancar. Penghasilan mudah didapat, sehingga untuk kebutuhan keluarga tak jadi masalah. Bahkan, kalau Anda tidak boros, masih dapat menyisihkan sebagian uang Anda untuk ditabung. Menurut kitab Primbon, pada usia ini, Anda memang benar-benar beruntung. Segala usaha menjadi lancar, banyak kenalan.
Jika pegawai, Anda akan naik pangkat dan mendapatkan kedudukan yang menyenangkan. Tapi Anda harus waspada, karena ada orang lain yang iri terhadap keberhasilan Anda. Fitnah dan isu bisa jadi disebarkan untuk menghancurkan kehidupan Anda. Oleh sebab itu, dalam memilih teman hendaknya yang baik. Usia 31-36 tahun. Usia ini dianggap umur kemapanan, artinya Anda cukup matang dalam berpikir dan mengambil keputusan. Hanya sayangnya, nasib Anda tidak beruntung, rezeki mulai seret. Ini Anda rasakan ketika menginjak usia 31 tahun. Keadaan buruk dan ekonomi pas-pasan ini berlangsung sampai beberapa tahun kemudian. Oleh sebab itu, memasuki usia ini, hendaknya Anda harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan membuka usaha yang membutuhkan banyak modal. Jangan terlalu kepada orang yang belum jelas baik buruknya. Anda juga seringkali menemui kegagalan. Tapi kegagalan itu akan menjadi tak berarti jika Anda bisa berpikir normal. Jangan panik menghadapi kegagalan, berpikirlah yang wajar dan pelan-pelan semuanya akan ditemukan jalan keluarnya. Usia 37-42 tahun, 5 tahun hidup serba pas-pasan kini telah berlalu. Menginjak usia 37 tahun perubahan yang sangat menyolok benar-benar Anda rasakan. Anda boleh bernapas lega, karena nasib dan keberuntungan Anda mengalir bagaikan sungai. Segala usaha dan pekerjaan selalu sukses. Keadaan hidup dengan rezeki lancar ini berlangsung sampai beberapa tahun berikutnya. Pada usia ini, Anda merasakan betapa mudahnya mencari uang datangnya tanpa diduga-duga. Bila Anda pengusaha, maka hampir seluruh usaha Anda mendatangkan keuntungan besar. Bila seorang petani, maka sawah dan ladang Anda mengalami panen yang menyenangkan. Jika pegawai, Anda mendapatkan kedudukan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Usia 43-48 tahun, menurut Primbon menginjak usia 43. Nasib dan rejeki Anda mengalami penurunan total. Agaknya Anda kurang beruntung pada usia ini, karena banyak hambatan-hambatan. Karena itu Anda perlu hati-hati dalam memutuskan sesuatu, terutama yang menyangkut keuangan. Kegagalan lebih sering muncul. Untuk itu, Anda tak perlu berspekulasi hanya ingin mendapatkan keuntungan besar, sebab bukan keuntungan yang Anda dapatkan melainkan kegagalan. Tapi Anda tak perlu menyerah. Perlu terus berusaha dengan catatan, diperhitungkan secara matang. Jabatan Anda bisa jadi terganjal oleh ulah orang yang tidak senang dengan keberhasilan Anda. Usia 49-54 tahun, kehidupan Anda sedikit berubah. Lebih baik sekarang dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Teruskan usaha. Jika memang Anda seorang pengusaha, tampaknya jalan mulai terbuka. Ada kepercayaan dari orang lain terhadap diri Anda. Barangkali karena 5 tahun lalu Anda ulet dalam menghadapi cobaan dan kegagalan, sehingga jalan ke arah sukses sudah kelihatan. Ini tergantung Anda, apakah Anda bisa memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Usia 55-60 tahun, di usia yang mulai tak aktif ini, Anda mengalami perubahan hidup yang sangat pesat, terutama jika Anda seorang pengusaha. Maka Anda benar-benar takjub dengan keberhasilan usaha Anda. Kegagalan nyaris tidak ada, semuanya urusan jadi lancar. Kebutuhan dan keinginan segalanya mudah terpenuhi. Tapi ingat, jaga kondisi kesehatan Anda, hindari makanan yang berlemak dan mengandung efek kurang baik di hari tua. Usia 61-66 tahun, menurut kitab Primbon, nasib Anda di usia ini sangat beruntung. Artinya kesejahteraan Anda di usia tua betul-betul terjamin. Kesehatan baik-baik saja. Memang ada serangan penyakit, tetapi tak begitu berarti. Jika Anda memiliki usaha, maka usaha Anda lancar-lancar saja meskipun Anda kendalikan dari rumah. Kegagalan memang ada, tapi kecil dan sepele. Yang penting Anda harus menjaga kondisi kesehatan, banyak-banyaklah berolahraga, hindari minum kopi dan merokok. Usia 67-72 tahun, nasib Anda di usia ini kurang beruntung jika dibandingkan beberapa tahun lalu. Mungkin karena faktor kondisi kesehatan yang mulai menurun, Anda tak perlu cemas. Pikirkanlah sesuatu yang terbaik bagi kehidupan Anda di masa tua ini. Perbanyaklah berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Usia 73-78 tahun, nasib Anda pada usia ini belum ada peningkatan, masih seret dan sering menemui kegagalan. Penghasilan hanya pas-pasan, kesehatan harus dijaga, karena dimungkinkan penyakit jantung mengganggu Anda. Di usia yang sudah senja ini, sebaiknya Anda mencari ketenangan. Lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan akan mampu mengusir kegelisahan di hati Anda.
usia 79-84 tahun. Bila Anda masih berumur panjang, maka pada usia ini nasib Anda lebih baik daripada sebelumnya, rezeki baik, keberuntungan menjadi milik Anda, dan nasib tampaknya menyenangkan. Bila Anda mempunyai anak, mereka tentu sangat memperhatikan keadaan Anda. Kesehatan memang sering terganggu, tapi tak mengusik ketenangan Anda. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga dulur terus bumi semuanya mendapat kemudahan dalam setiap urusan, lancar dalam setiap pekerjaan, serta tercapai semua cita-cita dan keinginan. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.